Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan maupun kekuatan agar kita selalu menjalankan kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang hingga saat ini. Pembelajaran kita pada hari ini ialah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Yang ketiga, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Langsung saja kita memasuki pembahasan kita. Yang pertama, memahami dalil nakli tentang berperilaku jujur dan adil. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan ini. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat atau keluarga kita, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikan keluarga kita atau kerabat kita. Terus demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu menguntungkan untuk musuh. Nah, artinya walaupun keluarga kita berlaku atau berperilaku tidak bagus atau melanggar norma-norma hukum, maka kita sebagai saksi harus mengatakan dengan sebenar-benarnya, jangan menutupi kesalahan keluarga kita. Begitupun sebaliknya terhadap musuh kita. Walaupun musuh kita itu benar, kita harus menjadi saksi mengatakan yang sebenarnya, jangan menutupi kebaikannya atau kebenarannya. Lanjut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Abdillah ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW, Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepadanya surga. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya kepada surga. Seseorang yang jujur
akan hidup dengan tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seorang pernah berdusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah. Dusta yang pernah dilakukan akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lainnya. Artinya, kalau kita berperilaku jujur, maka jujur itu adalah suatu sifat yang istilahnya itu adalah kebaikan. Terus kebaikan ini akan membawa kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita berbohong atas segala apapun, karena kebohongan akan membuat kita menjadi sengsara, tidak dipercayai oleh orang lain lagi. Maka dari itu, teruslah berperilaku jujur agar kita menjadi orang yang selalu dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, membahas tentang memahami cara menerapkan berperilaku jujur dan adil. Tahukah kalian bagaimana caranya berperilaku jujur dan adil? Caranya adalah dengan melatih diri kita secara terus-menerus. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap hari atau setiap saat dimanapun kalian berada. Jika seorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku tersebut akan melekat dalam dirinya. Lalu, kapan seorang itu bisa berperilaku jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Artinya, kalau kita selalu melatih diri kita untuk berperilaku jujur dan adil dimanapun kita berada, maka dua perilaku terpuji tersebut akan melekat pada diri kita sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan dimanapun kita berada. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, misalnya di rumah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Contohnya adalah kalau ibu kita menyuruh kita untuk membelikan minyak goreng di warung ataupun di pasar, kalau ada kembaliannya, maka kita harus mengembalikan uang kembalian yang bekas kita beli minyak goreng tadi. Jangan mengambil uang kembalian tersebut tanpa ibu kita mengetahuinya. Harus kita kembalikan kalau ada uang kembaliannya. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah ini kita harus berperilaku jujur terhadap guru, terhadap teman, dan terhadap lain-lainnya. Seperti contohnya mengerjakan tugas jangan menyontek. Terus menjalankan piket, menyapu di kelas. Dan harus berkata jujur terhadap guru-guru di kelas maupun teman-teman kita, agar kita selalu dipercayai oleh guru maupun teman kita. Selanjutnya, kita membahas tentang menerapkan perilaku adil. Berperilaku adil juga dapat diterapkan dimanapun kita berada. Contohnya sebagai berikut. Misalnya di rumah, setiap awal bulan ayah memberikan uang kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Misalnya ayah menitipkan uang untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anak tersebut. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Nah, artinya kalau orang tua kita menitipkan suatu benda ataupun uang kepada kita dan uang tersebut dibagikan kepada adik-adik kita, kita harus adil membagikannya sesuai kebutuhan kita dan kebutuhan adik-adik kita. Jangan kita mengambil hak adik kita. Misalnya diperintahkan oleh ayah kita, adik mendapatkan uang sebesar 50.000. Nah,
Kalau kita berbuat adil, kita harus membagikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ayah tadi. Jangan kita memotong uangnya menjadi 25.000. Nah, itu artinya tidak berbuat adil. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.